Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas materi tema 8 tentang lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1, pembelajaran 2. Baiklah, untuk yang pertama, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kemudian, coba jawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Yang kedua, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Yang ketiga, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Yang keempat, apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Yang kelima, bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitarmu? Untuk nomor 1, fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Jawabannya, gambar pertama menunjukkan lingkungan yang indah berupa area pesawahan yang subur. Gambar kedua menunjukkan anak-anak SD sedang menanam bibit tanaman. Nomor 2, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Jawabannya, lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan manusia. Nomor 3, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika lingkungan? Jawabannya, jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi. Nomor 4, apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Jawabannya, jika manusia tidak menjaga lingkungan, maka lingkungan menjadi rusak dan bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Untuk jawaban nomor 5, bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitarmu? Sudah jelas, kondisi lingkungan di sekitar kalian berbeda-beda sesuai lingkungan masing-masing. Maka, kalian bisa menjawabnya dengan mengamati lingkungan di sekitarmu. Seperti yang sudah kita ketahui, salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Coba sebutkan apa saja manfaat air yang kalian ketahui. Seperti yang bisa kalian lihat, sangat banyak sekali manfaat air untuk kebutuhan manusia, bahkan untuk kebutuhan seluruh makhluk di alam bumi ini. Walaupun air sebagai sumber kehidupan kita, tapi masih banyak orang-orang yang kesulitan dalam mendapatkan sumber air bersih. Perhatikan teks berikut ini. Demi air bersih, Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betombari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jeriken ukuran 15 liter. Jeriken itu digunakan untuk menampung air aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Kelurahan Waboroba berada di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapat akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana.
Warga Kelurahan Waborabo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, setelah mengetahui manfaat air, kita harus bisa menjaga lingkungan agar lingkungan kita tetap bersih. Namun, pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak peduli pada kebersihan lingkungan, sehingga membuat lingkungan tercemar, membuat air bersih pun ikut tercemar. Seperti tumpukan-tumpukan sampah pada gambar berikut ini. Nah, sampah yang memenuhi sungai akan membahayakan lingkungan sekitar. Tahukah kamu, sekitar 71% permukaan bumi tertutupi oleh air. Dari jumlah tersebut, 97%-nya merupakan air asin, sedangkan 3%-nya merupakan air tawar. Banyak 2% dari air tawar merupakan es yang ada di kutub, dan sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Tahukah kalian apa itu siklus air? Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan: penguapan, pembentukan awan, dan hujan. Di laut, sungai, dan danau menguap karena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan, bentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Dan angin akan membawa awan ke daratan. Lalu titik-titik air akan turun menjadi hujan. Proses tersebut disebut presipitasi. Lalu air akan turun ke dataran rendah yang membuat atau menciptakan siklus yang terjadi secara terus-menerus. Seperti itulah gambaran secara singkat dari siklus air.